Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau baca gimana sih nanti kalau misalnya kamu menikah dengan dia, kehidupan pernikahan kalian itu seperti apa. Sebelumnya aku mau say thank you buat kamu yang udah subscribe, like, sama komen di channel aku. Thank you ya, it means a lot. Ini general reading, jadi kamu tahu bahwa tidak mungkin nggak 100% situasinya relate dengan situasi kamu sekarang, karena kan tiap kepribadian itu unik ya, jadi nggak mungkin kita bisa plek-plek sama gitu loh hasilnya dengan orang lain gitu, hubungan orang lain. Cuman secara garis besar kurang lebih mirip. Kalau kamu memang mau cari solusi, cari second opinion tentang hubungan kamu, tentang keuangan kamu, tentang bisnis ataupun karir atau apapun itu bisa shadow work atau kamu mau mencari tahu potensi kamu di mana, kamu bisa booking personal reading. Cara kontak aku taruh caranya di description box, bisa DM via Instagram atau di TikTok juga bisa, atau aku juga ada link ke bukan Instagram, ke Telegram. Oke, seperti biasa kita punya 3 pilihan. Aku punya 3 deck di sini. Ini deck nomor 1, ini deck nomor 2, ini deck nomor 3. Kalau kamu yang masih baru atau masih bingung atau lupa caranya gimana untuk memilih mana yang paling resonate, aku biasanya gini, aku gosok dulu tangannya. Kenapa? Supaya ini kita itu lebih sensitif. Sama kalau yang belajar tentang energi ya, ini nih ngerontokin energi yang lama. Ibaratnya kalau kita nyentuh sesuatu, kita giniin itu rontok gitu. Nah, terus aku mulai untuk milih gini. Nanti kerasa deh, kalau di aku kerasa biasanya agak ada yang lebih anget kayak gitu, atau kerasa kayak ada yang apa ya, kayak ada sesuatu gitu, jadi kayak ada bola gitu gitu. Oke, kamu boleh pause videonya, kamu boleh pilih dulu, konsentrasi. Makin kamu konsentrasi, makin kamu fokus, makin eh, pas pilihannya. Oke. Oh yes, satu lagi aku mau kasih tahu untuk kamu yang seneng nonton video yang aku bikin sekarang itu, tiap hari dari Senin sampai Jumat aku tuh terbit pasti jam 11 lewat 11. Kenapa jam 11 lewat 11 pagi ya? Karena 11 itu portal manifestasi. Aku berharapnya adalah bahwa kalian semua mendapatkan pasangan yang pas, true love gitu. Kenapa? Karena aku yakin ketika kita bersama dengan orang yang tepat, itu membuat hidup kita itu lebih menyenangkan gitu. Aku sih berharapnya kita semua itu bisa tidak terlibat dalam toxic relationship. Oke, pause videonya, kita ketemu di deck pilihan kamu. See you. Hai, untuk kamu yang pilih pile pertama, ini readingan kamu. Kita lihat ya, kalau kamu nanti nikah dengan dia, gimana nih situasi pernikahan kalian? Tuh, kalau kamu menikah dengan dia, gimana situasi pernikahan kalian? Ini sengaja memang kartunya aku shuffling di depan kamera supaya apa namanya, aku sama-sama kita nggak tahu nih apa yang akan muncul di kartunya, karena tugas tarot reader itu sebenarnya hanya menginterpretasikan dan mendinamikakan antara kartu satu dan kartu lainnya. Jadi mendapatkan satu gambaran utuh gitu. Kemudian ini juga kayak apa namanya, ya makin, ya harapannya sih resonate-nya itu lebih banyak ya. Ini karena kita kan kolektif energi, biasanya namanya kolektif energi kalau kita tuh personal general reading, maksud aku, sorry. Kalau personal reading itu kenapa lebih spesifik, karena ya memang hanya untuk dia aja kita bacain gitu ya. Bagaimana situasi pernikahan kamu
dengan dia nanti. Kalau kamu menikah dengan orang ini, bayangin orangnya. Kalau kamu menikah dengan dia, gimana sih pernikahan kamu situasinya? Oke, ini sudah ke kolek nih energinya. Oke, kita lihat. Oh, hmm, 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 hmm. Oke. Nah, em, oke, dari sini sekilas aku ngelihat kenapa ya kok kayaknya komunikasinya ini nggak pernah ketemu ya. Dan kalau memang ini semuanya ya, nggak semuanya ya. Ini aku curiga itu tuh kayak bukan perselingkuhan ya. Jadi kayak ada fakta yang baru masing-masing kalian tuh temuin gitu loh, bahwa em, ya faktanya itu ya cukup bikin kaget ya, kayak gitu, karena banyak yang dirahasiakan nih sebelum kalian menikah. Nah ini nih, banyak hal ya yang terjadi ya dalam pernikahan ini. Aku nggak ngomongin hubunganmu ya, ini kita bicara general, bahwa banyak hal itu orang itu menyembunyikan aslinya ketika sebelum menikah. Ketika sudah menikah, nah itu tuh baru keluar aslinya. Dan pasangan itu cenderung kaget gitu. Loh, kemarin gini. Jadi, kalau case-nya seperti ini, kan ini artinya kalian belum menikah ya. Bicarakan dulu lah, Kak. Soalnya sampai kalian menikah pun ini aku tidak melihat tanda-tanda bahwa ada komunikasi yang clear gitu. Komunikasinya ini nggak pernah clear. Ini pakai salah satu di antara kalian senang memakai yang namanya silent treatment gitu. Membiarkan masalah itu selesai dengan waktu gitu. Jadi tidak ada komunikasi. Komunikasi ini bukan berarti komunikasi itu maksud aku komunikasi di sini ya, bahwa kamu kasih tahu ya apa yang kamu nggak suka, dan dia tahu dan dia tidak melakukan apa yang nggak kamu suka, dan sebaliknya vice versa, kamu tahu apa yang dia nggak suka dan kamu nggak ngelakuin apa yang dia nggak suka gitu loh. Ini banyak intrik dalam hubungan kalian nanti ketika menikah gitu, banyak apa ya, hal-hal mungkin yang disembunyikan gitu loh. Kalau pihak ketiga, jujur aja di sini aku nggak ngelihat ada pihak ketiga. Dan kalau untuk amit-amit nantinya ya akan divorce, ini belum ada. Cuman memang komunikasinya lah sebelum kalian menikah, coba komunikasi itu penting sampai ke detail kayak kamu mau punya anak berapa gitu. Kalau misalnya saya dalam saat terburuk gini, apa yang kamu lakuin, itu tuh didiskusiin gitu loh sampai bener-bener detail. Dan kamu harus kasih tahu, misalnya nih kamu tipe orang yang kalau misalnya di saat terburuk kamu lebih baik kayak misalnya menjauh dulu kayak gitu loh. Kamu kasih tahu, bukan berarti bahwa kamu marah sama dia yang kayak gitu misalnya ya. Itu um, itu ini nih, agak hati-hati juga karena ini ada apa namanya, kayak apa ya, jadi kayak bukan jadian sih enggak, tapi kayak mungkin ada orang yang entah ini mungkin ada perasaan ya, perasaan mungkin dari ini aku ngelihat dua figur itu, dua
dua energi maskulin dan satu energi feminin gitu. Kalian ini kan ada age gap ya, jadi ada gap usia secara mental, secara psikologi itu kalian berbeda gitu. Kalau yang energinya feminin, lebih banyak feminin, ini secara mental usianya lebih tua dan dia memang tipenya itu nurturing itu, jadi apa ya, seperti keibuan lah gitu. Itu terus tipe orang itu praktikal yang apa-apa tuh berlandaskan kayak apa yang bisa dibikin sekarang kayak gitu. Ya sama kamu bayangannya yang perempuan ini kayak sosok ibu lah. Ibu yang melindungi anaknya, yang mengurus rumah tangga, kayak gitu. Ini ada dua sosok laki-laki. Laki-laki yang pertama mungkin ini coba kayak apa ya, orangnya ini penampilannya menarik, orangnya seneng ngobrol mungkin ya, dan ya menarik lah orang ini. Nah, orang yang menarik ini dia energinya itu in out gitu. Kadang ada, kadang enggak. Tapi bisa jadi ini adalah situasi hubungan kalian. Kadangan hangat, kadangan dingin. Kayak gitu. Cuman memang ada, kalau misalnya tanda yang sampai perselingkuhan, ya bisa jadi gitu. Bisa kemungkinan terjadi kalau masalah itu, komunikasi itu nggak jalan. Itu bisa timbul masalahnya. Karena masalah kalian ini adalah di komunikasi. Coba kita lihat tambahan kartunya. Tambahan kartunya. Tambahan kartunya apa sih? Kemungkinan orang lama yang akan datang lagi, atau ini rekan satu profesi. Orang itu mungkin rekan satu profesi, atau kamu sama dia itu rekan kerja mungkin ya. Atau bisa jadi ketika menikah itu suasana kalian tuh sama kayak suasana kerja aja gitu, yang kerjasamanya kayak gitu, jadi murni kayak hitungan, itu bisa juga gitu. Dan memang mungkin nanti juga kalau misalnya kamu memang bekerja ya ataupun berbisnis lah, itu banyak keluar kota ya, yang kelihatan sih gitu. Tuh, dan ini rawan hubungan kamu dingin gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ini terjadi dalam pernikahan kamu, dimulai dari sekarang kamu harus terbuka dengan pasangan kamu. Bicarakan baik-baik, semuanya itu harus clear gitu. Karena kan namanya tarot, dia kan membaca current energy, jadi keputusan sekarang, sifat sekarang gitu. Kalau misalnya kamu mengubah, itu bisa mengubah hasilnya gitu. Oke. Thank you untuk kamu yang sudah milih, semoga resonate. Dan seperti biasa, aku selalu pesan apapun yang kamu pilih, kamu in relationship oke, menikah oke, single oke, divorce oke, tapi jangan sampai kamu mengubah diri kamu dan kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat nih, kalau kamu nih jadi menikah karena dia, dengan sifat kalian yang sekarang, situasi kalian sekarang, apa yang akan terjadi dalam pernikahan kalian? Kita lihat ya. Apa yang akan terjadi dalam situasi pernikahan kalian? Apa yang akan terjadi? Oh, kenapa aku kocok di depan ini ya, shuffling kartu selalu di depan kamera supaya
energinya itu makin terkumpul. Pertama, kedua, ya supaya kelihatan bahwa aku juga sama-sama nggak tahu apa yang akan keluar nanti kartunya. Itu jadi ini jatuhnya banyak sekali ya kayaknya. Kurang ngerti nih tandanya apa nih dengan situasi kalian nanti. Tuh, jadi tugas tarot reader itu hanya menyampaikan apa kartu yang keluar. Jadi menginterpretasikan kartu itu, nih kartu artinya apa, kemudian digabungin, didinamikakan antara satu kartu dan kartu lainnya sehingga menjadi satu cerita yang utuh. Gitu. Ups. Apa yang akan terjadi jika kamu menikah dengannya nanti? Energinya udah kekumpul, kita lihat. Oke. Oke. Oke, dari sini aku ngelihat memang ada kayak blocking ya. Itu dan ini hati-hati ya. Aku melihat seperti kayak ada kejadian besar dalam pernikahan kamu. Ini terlalu banyak pihak yang terlibat. Bisa jadi keluarga, bisa jadi kamu atau dia terlalu mendengarkan omongan orang. Ini banyak perdebatan ya. Banyak perdebatan. Ini aku ngelihat minimal ada tiga pihak. Oke, 3 pihak yang aku ngelihat ya. Ini ada 3 pihak, semuanya maskulin. Semuanya maskulin, mungkin kamu dan dia sama-sama maskulin, sama-sama orangnya dominan. Itu. Dan ya jujur aja ini kelihatannya sih seperti yang aku lihat, yang kamu alamin sekarang mungkin chemistry-nya dapet, cuman nggak ada rasa ini ya, nggak ada love-nya gitu. Jadi ya mungkin tertarik aja, atau mungkin secara hitungan di atas kertas kalian match gitu, atau seneng yang kayak apa namanya. So far sih, tapi dari sekarang juga kelihatannya sih nggak ini ya, nggak match ya, karena aku yakin kalau memang benar-benar kita true love itu, perasaan itu nggak bisa hilang sih gitu. Kemungkinan besar saat ini ya yang kamu rasain itu mungkin ketertarikan, atau karena kepepet usia, atau kalian dijodohkan juga bisa. Itu ini banyak blockingnya, itu kayak banyak kejutan nanti ya di pernikahan. Oh ternyata orangnya begini, oh ternyata begini, kayak gitu. Karena komunikasinya itu bukan ya. Jadi ini lebih ke arah sama-sama nggak mau ngalah, ego masih mengutamakan ego itu. Dan saat nanti salah satunya dari kamu atau dia itu memutuskan untuk kayak apa ya, mungkin pergi, atau memutuskan untuk ya udah diem aja gitu loh. Jadi nggak, kalau kamu bayangkan pernikahan kamu dengan menikah bahwa dia bisa berubah atau kamu bisa berubah, itu terlalu beresiko. Kalau aku pribadi sih ya orangnya berubah aja dulu, baru nanti kita nikah gitu. Karena mengharapkan orang berubah itu kayak gimana ya, kayak kita mengharapkan ladang gandum berubah jadi kokok crunch. Bisa sih terjadi mungkin ya,
Kita nggak tahu nanti teknologi kayak gimana, cuman ya don't expect too much lah. Ini bacaannya bener-bener singkat ya, karena memang jelas-jelas kelihatan. Aku akuin memang kartu yang ini memang agak kasar sih, dia itu kalau ngegambarin situasi itu lebih ini to the point kayak gitu. Mungkin aja cocok untuk baca hal-hal yang ini, tapi semua kartu-kartu aku tuh yang aku pilih resonate itu, kenapa banyak yang bilang bahwa banyak yang resonate ya, mungkin karena kartu-kartunya juga ini ya, nggak terlalu banyak hal yang disembunyikan gitu loh. Coba kita lihat ya, menggambarkan situasi L2. Nah ini kamu agak hati-hati nih dalam pernikahan. Kalau kamu punya anak sama dia, anak itu bisa jadi alasan kalian untuk bertahan. Karena gini, kalau misalnya ya, ini opini aku ya, opini aku. Kalau misalnya nih ya, kamu memilih untuk bertahan karena anak gitu, yang harus kamu pertanyakan, apa iya situasi apa yang mau kamu hadirkan untuk pertumbuhan anak kamu, gitu aja sih. Atau nilai-nilai pernikahan apa yang mau kamu turunkan ke anak kamu, gitu. Itu bahan pertimbangannya ya, kayak gitu. Jadi kalau demi anak ya, kadang aku juga ada yang nggak setujunya ya. Mungkin kita masih belum puas mungkin dengan pasangan, atau memang masih cinta, atau takut karena ya divorce itu kan kadang masih agak tabu ya kalau kita yang stay di Indonesia kayak gitu, perceraian tuh. Dan ini balik lagi, kartu yang baru keluar ini mengkonfirmasi bahwa memang ada banyak hal itu baru terungkap setelah kalian menikah gitu. Atau skenario lain kalau misalnya memang ada menghadirkan orang ketiga, itu bisa juga. Tapi ya kalau dengan situasi kayak gini ya, gini loh, ketika kamu memang bermasalah dengan pasangan kamu, selesaikanlah dulu masalahnya dengan pasangan kamu. Jadi jangan pernah menghadirkan orang ketiga. Karena apa? Karena nanti akan ada pembanding dan itu nggak akan ada kelarnya gitu. Jadi clearkan dulu masalah kamu, baru ini rawan divorce memang kalau kamu nggak mengkomunikasikan dengan pasangan kamu sekarang gitu, sangat rawan gitu. Aku ngelihat di sini ya Kak, mungkin kata-katanya yang satu ini ya, apa namanya, yang satu apa-apa itu diomongin, yang satu lagi dia cenderung lebih diem gitu. Makanya salah satunya mungkin ngerasa kayak kayak dicuekin kayak gitu mungkin ya, padahal sebenarnya dia nggak bermaksud sih. Dia mungkin salah satunya yang pihak yang diem ini cuman menghindari konflik aja kayak gitu. Tapi sekalinya berantem ya, ini bisa berantem hebat gitu loh, jawab-jawaban. Mungkin karena satu kan mendem ya gitu, sekalinya meledak ya dia keluar lah unek-uneknya. Jadi sebelum meledak lebih baik ngobrol aja dulu, atau sebelum menikah lah gitu, daripada apa namanya, setelah menikah baru ketahuan ini itu. Jadi sebelum itu lebih baik bongkar ya rahasianya apa kayak gitu. Jangan ada yang dirahasiakan, karena ini terlalu banyak rahasia nih, terlalu banyak agenda dalam niatan sesungguhnya. Ini kan membaca energi ya, mungkin kamu nggak sadari kayak gitu loh, agenda kamu apa, agenda dia apa gitu. Jadi dikomunikasiin aja dulu gitu. Oke, untuk file 2 itu readingan kamu, semoga resonate.
apapun pilihan kamu, seperti biasa aku selalu ngingetin ya, apapun pilihan kamu, kamu single, mau divorce, mau kamu in relationship, mau kamu TTM doang atau menikah, itu keputusan kamu gitu. Itu oke. Yang nggak oke itu jangan sampai kamu mengubah diri kamu atau kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat nih apa yang akan terjadi dalam pernikahan kamu jika kamu memang memilih untuk menikah dengan dia. Semoga hasilnya bagus ya. Kita lihat apa sih yang akan terjadi dalam pernikahan kalian. Kalau kamu menikah dengan dia, apa yang akan terjadi? Ini sengaja memang aku shufflingnya di depan cam. Kenapa? Karena pertama untuk ngumpulin energi, kolektif energi, jadi mungkin agak makin spesifik kelihatan, atau satu lagi ya, biar kita sama-sama nggak tahu apa yang akan keluar, jadi nggak ada rekayasa. Karena sebenarnya tugas tarot reader itu hanya membacakan arti dari kartu itu, kemudian mendinamikakan, menggabungkan menjadi satu gambaran yang utuh gitu. Ini garis besarnya gimana nih story-nya kayak gitu. Oke, kita lihat. Balik lagi, keputusan itu ada di tangan kamu. Tarot itu cuman untuk kayak apa ya? Kalau kamu ambil keputusan A, hasilnya begini. Kamu ambil keputusan B, hasilnya begini, kayak gitu. Bahan pertimbangan mungkin ya. Hubungan kamu setelah menikah dengan dia. Sepertinya mau ini ya, untuk dikasih keturunan mungkin kayaknya nggak masalah ya. Dan kalian secara ini juga aktif, secara seksual aktif, aku ngelihatnya. Oke, yang aku lihat di sini ya tidak menghadirkan pihak lain ya, tidak menghadirkan pihak ketiga. Cuman aku nggak tahu kenapa nggak ada. Oh, ada satu ya. Ada satu pihak yang dominan, cuman satu pengambil keputusan, dan itu energinya maskulin. Orang ini mungkin orangnya lambat, tapi dia pemikir yang mendalam ya. Jadi dia itu lebih ke arah apa-apa tuh dianalisa, apa-apa tuh dihitung. Ini secara materi sih sebenarnya seharusnya sih tidak ada masalah ya. Gitu, dan setiap jadi kalian ini mungkin sama-sama sepakat perhitungannya itu kuat ya, perhitungannya itu kuat, termasuk timing. Ini misalnya menikah, berapa tahun pernikahan, atau mau cepat punya anak, atau ditunda dulu. Cuman kalau dari sini sih kayaknya nggak ada masalah ya, secara organ reproduksinya itu sehat. Kalau yang aku lihat di sini ya, itu nggak pernah ada masalah, nggak bermasalah lah itu. Terus ya memang sama-sama passion ya menjalankan hubungan ini, sama-sama seneng sih kayak gitu ya. Mungkin ketika memutuskan untuk menikah juga mungkin benar-benar selektif ya, itu benar-benar selektif lah mungkin ya ini ya. Kalau nggak resonate, kamu bisa pilih yang lainnya, file yang lainnya. Terus kita lihat apa konfirmasi dari kartu yang lain. Tapi hubungan ini memang apa ya, sepertinya kalian itu dekat udah lama ya, atau
ya pokoknya kenalnya udah lama, udah terjalin lama gitu loh, kayak udah tahu sama tahu gitu. Makanya tidak terlalu banyak cekcok sih di dalam sini nih, dalam hubungan ini. Tuh. Nah, kalau ini apa ya tuh planningnya itu oke, energinya maskulin, yang pengambil keputusan itu maskulin orangnya, dan dia tuh apa ya tipe walaupun secara mental mungkin belum terlalu matang ya, tapi lumayan lah usia 30-40 itu pengambilan, kalau secara mental usia 30-40 itu artinya ya sudah lumayan oke lah kayak gitu. Dan dia memang orangnya planningnya oke. Dia itu bisa kayak atau kamu ini ya, pokoknya salah satu di antara kalian itu apa-apa tuh dibicarakan dengan baik kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah komunikasi itu tidak pernah ada masalah. Jadi apa tuh masing-masing udah tahu sama tahu gitu, dan memang banyak kebahagiaan dalam pernikahan kalian nantinya kayak gitu ya. Mungkin karena adil, balance gitu loh, nggak ada yang keberatan bahwa salah satu yang mengambil keputusan, misalnya kepala keluarga yang mengambil keputusan, itu sudah deal bersama. Nah, ini hubungan kayak gini biasanya sebelum kalian menikah itu sudah ada omongan, mungkin nanti kalau mau nikah mau begini 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 begini, saya nggak suka ini, jadi udah tahu sama tahu. Ini benar-benar apa ya, dua orang yang sudah dewasa memutuskan untuk menikah gitu loh. Jadi memang menikah karena memang ingin menikah, bukan karena disuruh, bukan karena usia, bukan karena kepepet usia, bukan karena misalnya udah lama menjalin hubungan kayak gitu. Jadi secara sadar itu mengambil keputusan untuk menikah. Dan memang ya attach juga sih, nggak masalah sih attachnya itu, mungkin ini sama orang yang tepat ya. Dan memang kalau hubungan seperti ini maksudnya nggak banyak ribut ya, itu untuk punya keluarga yang mapan itu dalam rumah tangga tuh peluangnya lebih besar. Kenapa? Karena energinya nggak habis untuk cekcok antara pasangan gitu. Jadi kalian ya, namanya pernikahan itu pasti ada aja cobaannya, itu pasti ada aja. Tapi secara internal antara kamu dan dia itu cukup solid gitu. Nah, kalau misalnya kenapa pernikahan itu banyak yang ibaratnya nggak match itu ya, karena antara pasangannya aja sama pasangan aja nggak solid gitu loh. Gimana kalau dapat masalah dari eksternal gitu, karena yang internalnya juga bondingnya nggak kuat gitu. Kalau ini mah bondingnya kuat, jadi eksternal mau ngehajar gimana pun relatif bertahan sih ini kayak gitu. Jadi ya good lah, karena sekarang itu jujur aja agak jarang hubungan yang seperti ini bisa balance. Dalam satu hubungan itu agak jarang, biasanya ada satu yang cenderung kayak apa namanya, memberikan terlalu banyak. Kalau ini take and give-nya seimbang, adil, banyak, ada kartu keadilan dan happy gitu loh. Salah satu pihak itu juga tidak keberatan kalau yang satu ini dia paham benar ya. Mungkin yang sebagai istri ini memahami bahwa pengambil keputusan itu laki-laki, tapi laki-lakinya juga, suaminya juga mendengarkan masukan istrinya itu seperti apa gitu. Makanya pernikahannya bisa menyenangkan. Oke, itu untuk file nomor 3 itu bacaan kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu mengingatkan, apapun keputusan kamu, melabelkan diri kamu in relationship kah, kamu menikah kah, kamu divorce kah, kamu single, apapun pilihan kamu, itu oke. Yang nggak oke itu kalau kamu membiarkan diri kamu kehilangan jati diri kamu untuk memenuhi ego ataupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.